Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Ada satu lagi Newsline Trending Topic yang akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Nah, ini yang sering dibicarakan akhir-akhir ini di media sosial soal kebijakan Donald Trump, Jessica. Nanti bagaimana ya nasibnya kalau mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia ingin bersekolah di Harvard gitu. Karena bakal dibatasi nih ya. Jadi awalnya 31% menjadi kira-kira 13-15%. Jadi nih pemirsa, inilah yang membuat gempar dan bahkan ini mendapatkan sorotan dari pemerintah Indonesia juga. Karena pada bulan Mei 2025, Trump mengusulkan supaya Harvard University ini membatasi jumlah mahasiswa internasional hingga 15% dari total populasi mahasiswa. Oke, jadi kurang banyak ya nantinya. Kita akan lihat dan kita akan ulas karena hari ini trending pencariannya sampai 5.000 lebih pencarian kalau kami lihat dari data Google Trend. Selengkapnya dalam Newsline Trending Topic. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. Jadi pemirsa, ini lagi-lagi Trump bikin pusing nih ya. Ini nggak cuma soal ekonomi tapi masuk ke soal edukasi atau pendidikan. Karena di bulan ini, Mei 2025, Trump mengusulkan supaya Harvard University membatasi jumlah mahasiswa internasional menjadi 15% dari total populasi mahasiswa. Duh, pusing. Jadi turun signifikan ya. Dan ini nanti akan berdampak juga untuk orang-orang yang mau sekolah ke Harvard University. Karena ini angka turun signifikan dari sebelumnya yakni mencapai sekitar 31%. Nah, jadi alasannya sebenarnya apa sih? Donald Trump berpendapat kalau mahasiswa asing mengambil alih kesempatan yang harusnya diberikan kepada mahasiswa Amerika Serikat. Dan Trump juga khawatir soal masalah keamanan sosial nasional. Jadi sebetulnya ya pemirsa, kalau kita tarik ke belakang, persoalan Trump versus Harvard itu sebetulnya sudah berulang-ulang. Dan kali ini yang makin membuat mereka geram dan bahkan ada gerakan di sana. Jadi pemirsa, ribuan mahasiswa asing di Harvard ini harus pindah ke institusi pendidikan lain atau mereka akan kehilangan izin resmi untuk tinggal di Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga memutuskan untuk menangguhkan proses visa calon pelajar asing karena pemerintah Amerika Serikat siap untuk memperluas pemeriksaan media sosial terhadap mahasiswa asing. Oke, jadi macam-macam ya jenis kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini dan rata-rata kontroversial. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan simak pernyataan Donald Trump berikut ini. Harvard has to show us their lists. They have foreign students. About 31% of their students are foreign-based, almost 31%. We want to know where those students come. Are they troublemakers? What countries do they come? They should have a cap of maybe around 15%, not 31%. We have people want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country. Nah pemirsa, kebijakan dari pemerintah Trump itu sebetulnya sudah beberapa yang dilakukan. Misalnya nih pemirsa, terkait dengan membekukan lebih dari 2 miliar dolar dana federal untuk Harvard. Kemudian ia juga mencabut sertifikasi Harvard dalam program mahasiswa dan juga pertukaran pengunjung yang memungkinkan universitas tersebut menerima mahasiswa internasional. Nggak cuma sampai di situ Jessica ternyata. Jadi pemirsa, ia juga menginstruksikan Departemen Luar Negeri untuk menghentikan sementara penjadwalan janji temu visa mahasiswa baru. Kemudian Donald Trump juga meminta Harvard untuk menyerahkan daftar lengkap mahasiswa asing beserta informasi rinci tentang aktivitas mereka. Jadi sampai semua aktivitas baik di dunia langsung dan juga online, offline dan online pemirsa itu diminta oleh Donald Trump. Kemudian dilakukan pengamatan untuk mahasiswa asing yang ada di Amerika Serikat, apalagi yang bersekolah di Harvard. Jadi bagaimana sebenarnya respon dari pihak Harvard? Harvard jelas menolak permintaan tersebut dan menggugat pemerintah federal dengan alasan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan akademik dan prosedur hukum yang adil. Jadi pemirsa, Harvard ini sudah memberikan pernyataan. Mereka menyatakan
mengatakan nih, tanpa mahasiswa internasional, Harvard bukanlah Harvard. Dan salah seorang mahasiswa Harvard juga menyatakan semua pihak telah melihat tendensi Trump yang cenderung menunjukkan sikap rasisme dalam kebebasan berpendapat dan juga keberagaman. Dan belakangan, Trump juga dinilai ingin mengontrol apa yang mahasiswa katakan, pikirkan, dan juga percayai. Jadi Harvard juga menerima sekitar 7.000 mahasiswa internasional, pemirsa. Dan ini adalah angka yang disampaikan oleh Harvard, kebanyakan merupakan program pasca sarjana. Pengadilan federal kemudian mengeluarkan perintah sementara yang memblokir pencabutan sertifikasi SEVP oleh pemerintah. Ini memungkinkan mahasiswa internasional untuk tetap melanjutkan studi mereka di Harvard, tapi hanya untuk sementara waktu. Karena kebijakannya tentu akan menyesuaikan dengan apa keputusan Donald Trump, kan? Betul, banyak ya yang kita tunggu dari kebijakan Donald Trump akhir-akhir ini. Nah, pemirsa, kebijakan Trump ini juga telah menimbulkan ketidakpastian ya bagi mahasiswa internasional, termasuk ini mahasiswa asal Indonesia. Karena menurut data terbaru dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi per 27 Mei 2025, ada 87 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Harvard University. Untuk rinciannya, 84 mahasiswa full-time, 2 mahasiswa online, dan 1 peneliti postdoktoral. Nah, ini adalah orang-orang yang juga pasti akan terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump ini. Mereka menghadapi resiko, pemirsa, kehilangan status hukum mereka dan kemungkinan harus meninggalkan Amerika Serikat jika seandainya kebijakan tersebut diberlakukan sepenuhnya. Itu resikonya. Tidak hanya itu, program beasiswa lain seperti LPDP juga berpotensi terganggu karena penerima tidak bisa menempuh studi seperti rencana. Khususnya kalau memang tujuannya adalah di Amerika Serikat ya. Dan apalagi khusus di Harvard. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kemendiksaintek dan juga Kemenlu sudah mengambil beberapa langkah ya. Benar ya Jessica ya? Jadi beberapa langkah yang diambil. Yang pertama, mereka langsung memantau terhadap kondisi mahasiswa Indonesia di Harvard. Ini melalui Konsulat Jenderal RI di New York dan juga Atasé Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak itu saja pemirsa, mereka juga menjalin komunikasi intensif dengan mahasiswa untuk memberikan informasi dan juga dukungan. Udah lagi pemirsa. Jadi selanjutnya, pemerintah menyatakan keprihatinan kepada pemerintah Amerika Serikat dan mendorong solusi yang tidak merugikan mahasiswa Indonesia. Kemudian Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy mengimbau mahasiswa Indonesia di Amerika untuk tidak melakukan perjalanan keluar hingga nanti ada kepastian lebih lanjut. Pemerintah juga sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan pendidikan mahasiswa Indonesia di Amerika. Termasuk salah satunya adalah menjajaki peluang studi di perguruan tinggi unggulan di negara lain. Dan juga membuka alternatif penerimaan mahasiswa di kampus dalam negeri. Saya ajak Anda untuk kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Wamendikti-Saintek Stella Christy berikut ini. Hari ini, pemerintah Amerika Serikat melalui US Secretary of State Marco Rubio secara resmi mengumumkan penghentian sementara proses pengajuan Student Exchange dan Visitor Visa, F, M, dan J Visa. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang saat ini sudah berada di Amerika Serikat dengan visa F, M, atau J, kami merekomendasikan untuk tidak berpergian keluar wilayah Amerika Serikat hingga ada kepastian lebih lanjut. Untuk adik-adik dan rekan-rekan yang telah menerima Letter of Acceptance dan beasiswa dari Kemendikti-Saintek, kami sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi kalian. Beberapa upaya yang sedang kami tempuh antara lain, menjajaki peluang studi di perguruan tinggi unggulan di negara-negara lain, segera kami lakukan, serta juga membuka opsi studi di kampus-kampus terbaik di dalam negeri. Nah, Kementerian Luar Negeri RI juga terus memantau dari dekat nih perkembangan kebijakan imigrasi Amerika Serikat termasuk dengan pelarangan terhadap Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Dan sembari menunggu proses gugatan hukum oleh Universitas Harvard, perwakilan RI di Amerika Serikat telah menjalin komunikasi yang intens dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard dan juga mengimbau mereka untuk tetap tenang. Nah, dan pemirsa, perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat siap untuk memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang berpotensi terdampak nantinya. Saya ajak Anda lagi, kita akan simak pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berikut ini. Sambil menunggu hasil dari gugatan hukum tersebut,
seluruh perwakilan Indonesia di Amerika Serikat terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh mahasiswa Indonesia yang mengambil studi di Harvard dan terus menghimbau agar mereka dapat tetap tenang dan melakukan kegiatan studinya seperti biasa. Perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, baik itu Kedutaan Besar Indonesia ataupun Konsulat Jenderal Indonesia juga siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak. Tentunya kebijakan ini menuai pro kontra ya pemirsa. Kita akan lihat terkait dengan pro kontranya. Yang pertama kita melihat bagaimana yang pro. Bagi pihak yang mendukung Trump, memang kebijakan pembatasan mahasiswa asing mereka setuju. Karena kebijakan ini akan memprioritaskan warga negara Amerika Serikat yang kesulitan untuk masuk ke universitas yang top university seperti Harvard dan juga membatasi jumlah mahasiswa asing akan memberi lebih banyak peluang kepada pelajar domestik. Artinya kuota buat warga Amerika Serikat lebih banyak ya. Gitu ya. Terus juga soal keamanan nasional ini disinggung juga. Donald Trump dan pendukungnya menyuarakan kekhawatiran bahwa mahasiswa asing terutama dari negara seperti Tiongkok itu bisa menjadi ancaman keamanan terutama di bidang teknologi dan riset strategis. Ini salah satu opini ya yang disampaikan. Apalagi Jessica? Selain itu juga terkait dengan kepentingan ekonomi dan juga lapangan kerja. Karena yang pro ini pemirsa mereka mengklaim kalau banyak mahasiswa asing yang tinggal setelah lulus dan juga akhirnya mengambil pekerjaan dari warga lokal. Dan bahkan beberapa juga melihat ada pembatasan sebagai cara mengurangi ketergantungan ekonomi pada mahasiswa luar negeri. Oh ya ya, dari devisanya ya. Ada lagi satu lagi yang disinggung Jessica. Ini soal transparansi dan juga kontrol yang menuntut Harvard agar menyerahkan data mahasiswa asing untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum imigrasi ataupun kebocoran data strategis. Nah, beda kasus kalau yang kontra atau yang menentang kebijakan ini. Berpendapat kalau satu ini merugikan mutu akademik. Mahasiswa internasional itu membawa perspektif global, memperkaya diskusi, riset dan juga kolaborasi akademik. Kemudian juga membatasi mereka untuk bisa menurunkan daya saing dan kualitas pendidikan. Kan kalau lebih banyak, lebih beragam, lebih kompetitif kan di dalamnya. Betul sekali. Udah gitu kita juga bisa melakukan studi yang lebih baik. Nih, misalnya kita dari middle income, kita datang ke sana berarti kita memiliki ilmu yang baru, balik lagi ke sini untuk membangun mungkin karena mendapatkan percontohan dari Harvard, salah satu top university di dunia. Kemudian dari sisi dampak ekonominya, mahasiswa asing ini membayar biaya kuliah penuh tanpa subsidi dan juga menyumbang miliaran dolar per tahunnya untuk ekonomi Amerika Serikat dengan uang sekolahnya, uang sewanya, konsumsi hariannya dan juga lain-lainnya. Kalau mereka dilarang nih, yang internasional dilarang, Harvard bisa kehilangan sumber pendanaan penting. Kalau jumlah mahasiswa asing dibatasi, tadi rencananya dari 31% jadi 13 hingga 15%. Oh jadi itu ya pemirsa. Ada lagi pemirsa soal rasisme dan xenofobia terselubung. Ini juga disinggung kembali. Kritikus menilai kebijakan ini didasari prasangka terhadap kelompok tertentu. Misalnya mahasiswa dari Asia Timur. Kebijakan seperti ini memperkuat sentimen anti-imigran dan juga diskriminasi. Karena kalau dari Asia Timur itu adalah soal ancaman bagaimana kemajuan teknologi yang bisa dibawa dan elaborasikan lagi oleh mahasiswa asing. Ini jadi ketakutan. Padahal sebenarnya kalau dari sisi kontra malah ini bisa membawa dampak positif. Nah, ada lagi pemirsa satu lagi intervensi politik dalam otonomi kampus. Banyak pihak khawatir pemerintah ini terlalu ikut campur dalam urusan internal kampus yang seharusnya independen dan berdasarkan merit akademik, bukan soal politik. Tidak sampai situ saja. Yang kontra ini juga melihat dari sisi resiko reputasi global. Karena kebijakan pembatasan kuota tersebut itu akan membuat Amerika Serikat tampak tidak ramah bagi pelajar internasional dan membuat mereka beralih ke negara lain. Misalnya saja ke Kanada, ke Inggris dan juga ke Australia. Tapi ya sangat membuka kemungkinan hal tersebut dan mungkin saja orang jadi tidak tertarik lagi ke Harvard tapi mungkin ke tempat lainnya kan. Ivy League lainnya ya. Benar, ada banyak juga ya pilihan-pilihan lain Jessica. Kita lihat ya, tadi kita sudah komentar, ada komentar dari warganet pemirsa. Saya mau lihat di aplikasi X dari @hulkamania. Harvard itu pusat perkembangan mumpuni dunia penelitian. Banyak dibuat di sana, warga Cina yang kuliah di Harvard akan bawa pulang semua ilmu yang didapat. Negaranya ikut maju. Kalau Trump yang bakal bikin hal yang sama, teknologi dari negara, ya
harus di gatekeep untuk kepentingan sendiri. Ini sesuai dengan Make America Great Again ya. Sesuai dengan visinya Donald Trump. Dan selanjutnya masih ada komentar lainnya dari Rex. Biasalah gertakan doang, beberapa bulan ke depan juga melempem lagi, normal habit. Tapi kita lihat nih, karena banyak banget kebijakannya. Kalau kita ingat di tahun 2020-2021 diimplementasi loh. Nah itu tadi pemirsa, kita akan bahas lagi nanti soal Harvard ini dan kita update bagaimana perkembangan selanjutnya di kesempatan lainnya. Nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.